Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Muhammad. Gimana kabarnya teman-teman? Sehat semuanya? wabarakatuh. Alhamdulillah. Meskipun tadi hujan ya di Kota Bandung di sore hari, tapi alhamdulillah teman-teman ditakdirkan Allah untuk bisa hadir di kajian malam ini. Termasuk ada distraksi lainnya pada malam ini itu ada Argentina, Ustaz, sedang Indonesia. Tapi alhamdulillah teman-teman bisa menyempatkan hadir di sini untuk mengikuti daurah kurban. Nah, karena tim dari Wanuma atau teman-teman dari Wanuma ini sengaja bikin kajian karena kadang dipandang sebelah mata gitu ya Ustaz ya terkait Idul Adha ini gitu. Padahal sama-sama hari raya gitu. Nah, sampai kita menunggu Ustaz Kimali, di sebelah saya sudah ada gurunda kita, gurunya anak-anak muda di Kota Bandung, ada Ustaz Risan Jundullah atau yang sering kita sapa dengan Ustaz Abi ya Ustaz ya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya Ustaz? Sehat? Alhamdulillah. Sambil kita mulai aja ya Ustaz ya. Kemarin alhamdulillah teman-teman pemerintah sudah menetapkan tanggal 1 Zulhijjah pada hari ini gitu. Berarti kurang lebih tinggal 10 hari lagi nih menuju hari raya Idul Adha. Nah, teman-teman di sini pada kurban nggak kira-kira? Cung yang kurban tahun ini nggak ada yang kurban. Ada yang kurban teman-teman tahun ini? Pada nggak ada semuanya. Suruh nyampe. Ya, alhamdulillah. Assalamualaikum Ustaz Aki. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Nah, kita sudah berkumpul semuanya. Kita mulai kajiannya ya teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, Ustaz, tadi kita singgung ya karena hari ini sudah mulai masuk tanggal 1 Zulhijjah. Nah, berarti kan tinggal 10 hari lagi nih kita menuju hari raya Idul Adha. Nah, pertanyaannya gini untuk Ustaz Abi dulu. Apakah apakah hari raya Idul Adha ini sama seperti hari raya Idul Fitri dan Ramadannya gitu Ustaz ya? Karena kan Idul Fitri ada Ramadan dulu, ada 10 malam terakhirnya, ada Nuzul Qur'annya, ada malam Lailatul Qadarnya. Nah, apakah di bulan ini, bulan Zulhijjah dan Idul Adha ini ada nggak sih keutamaan-keutamaan yang seperti di bulan Ramadan dan hari raya Idul Fitri? Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah. Teman-teman, Allah itu adil. Allah ciptakan makhluk, Allah kasih setiap makhluk karunia. Manusia ada keistimewaannya, jin ada kelebihannya, malaikat ada keutamaannya. Setiap makhluk, setiap waktu, setiap tempat ada keistimewaannya. Termasuk di antara kita sama-sama manusia, semua ada keistimewaan, ada kelebihan. Kelebihan yang Allah kasih untuk disyukuri, kelebihan yang Allah kasih ke orang lain bukan untuk dihasadi, diiri, didengki. Setiap orang ada kelebihannya. Kita harus fokus dengan kelebihan yang Allah kasih dan kita apresiasi setiap orang yang punya kelebihan, setiap orang yang punya keutamaan, termasuk waktu. Allah ciptakan Ramadan, Allah ciptakan Zulhijjah. Masing-masing Ramadan dan Zulhijjah punya keistimewaannya. Ini kalau saya bayangkan Ramadan jadi orang, Zulhijjah jadi orang. Ramadan punya keistimewaan, Zulhijjah juga punya keistimewaan. Dan masing-masing tidak sirik, tidak dengki, tidak hasad, tidak iri. Semua bersyukur dengan kemuliaannya. Jadi haruskah kita bandingkan kemuliaan Idul Fitri dengan Idul Adha? Rasanya tidak perlu. Masing-masing punya kelebihannya. Nah, kelebihannya Ramadan teman-teman insyaallah sudah sama-sama paham ya, sudah lewat Ramadannya. Zulhijjah juga ada keistimewaan. Bahkan istimewanya Zulhijjah itu sampai kata Nabi, kalau amal soleh
di 10 hari pertama Zulhijjah sama seperti orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti mujahid. Kita nggak perlu mengangkat senjata, kita nggak perlu pergi ke medan perang. Amal soleh yang biasa kita kerjakan, kalau dikerjakan di 10 hari pertama bulan Zulhijjah, nilainya sama seperti berjihad di jalan Allah. Sampai para sahabat juga kaget perasaan, benarnya Rasulullah benar, kecuali ini ada jihad yang bisa dikalahkan. Jihad yang berangkat dari rumah, bawa semua hartanya, tapi dia meninggal dan hartanya juga habis. Itu nggak bisa dikalahkan. Jadi indahnya Islam itu kita bisa dapat pahala yang sama, tapi dengan amalan yang setara. Kemudian kita nggak perlu mengangkat senjata, kita nggak perlu berjihad seperti yang disebut tadi, tapi pahalanya sama. Dan ternyata bukan cuma ini. Iya, masih sekarang musim orang berangkat ke tanah suci. Kalau kita belum punya rezeki, belum punya kelebihan buat umroh, kita bisa dapat pahala umroh walaupun kita nggak berangkat umroh. Pahalanya sama insya Allah, amalannya setara. Kalau belum bisa memakmurkan Masjidil Haram, makmurkan masjid yang ada di sekitar rumah kita, insya Allah pahalanya sama seperti umroh. Teknisnya bagaimana? Subuh kita sholat di masjid, tunggu sampai terbit matahari, setelah itu sholat 2 rakaat, pahalanya sama seperti itu. Dulu orang Kuba, ada kampung Kuba di Madinah, mereka itu protes, demo lah kalau bahasa kita. Ya Rasulullah, enak ya orang kaya, mereka bisa pergi ke Mekah, bisa umroh, kita yang nggak punya uang nggak bisa umroh. Kata Nabi begini, kalau kalian duduk dari rumah, sholat 2 rakaat di Masjid Kuba, pahalanya sama seperti umroh. Tidak berangkat ke Mekah untuk umroh, tapi pahalanya sama seperti umroh. Kita nggak bisa saum misalnya, tapi kita pengen dapat pahala saum, bisa. Kita nggak saum, tapi kita dapat pahala saum. Caranya gimana? Caranya ngasih makan orang yang saum. Yang berbuka puasa. Oh, yang buka puasa. Ngasih makan orang yang Oh iya betul. Jadi batal Ustaz ya. Ngasih makan orang yang berbuka puasa. Jadi apa keistimewaannya bulan Zulhijjah? 10 hari pertama bulan Zulhijjah itu kalau amal soleh nilainya seperti orang yang berjihad di jalan Allah dan paling dicintai oleh Allah. Teman-teman mungkin nanti bisa kasih hal ini yang kalau bicara cinta lebih dalam. Kalau dalam kita kalau dapat kalimat cinta dari orang yang misalnya saya punya istri, kata istri saya, I love you. Memang geli sih, tapi senang juga. Senang. Itu baru dari makhluk ke makhluk, dari manusia ke manusia dapat kalimat cinta, kita bahagia. Bayangkan kalau Allah yang bilang hambaku, I love you. Pasti jauh lebih bahagia. Amal soleh di 10 hari pertama bulan Zulhijjah itu mengundang cinta Allah Subhanahu. Oke, berarti kalau Ramadan mah di 10 hari terakhirnya keutamanya. Nah, kalau bulan Zulhijjah mah tadi ya teman-teman ya di 10 hari awal nih, berarti di hari ini sampai nanti tanggal 29 Juni insya Allah jadi banyak keutamaannya, bisa dimaksimalkan nih teman-teman yang kemarin misalkan belum maksimal di bulan Ramadan. Nah, kita maksimalkan di 10 hari awal bulan Zulhijjah ini. Nah, tadi terkait cinta dan perasaan mungkin ya Ustaz ya, karena kurban pun identik dengan hal itu ya Ustaz Akib. Nah, pasti nih kalau teman-teman di sini ada jokes yang tiap tahun terulang. Hari ini kamu kurban ini tahun nggak? Tahun ini kurban nggak? Misalkan. Nah, jawabannya tuh selalu kurban, tapi kurban perasaan gitu. Nah, buat Ustaz Akib nih menanggapi hal tersebut. Karena teman-teman misalkan ya tiap tahunnya tuh terus aja seperti itu gitu. Nah, ada tips nggak nih buat upgrade diri dari yang tadinya kurban perasaan jadi kurban hewan beneran gitu Ustaz? Silakan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa syarri sadri wa yassiri amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Ini pertanyaan yang sangat menarik ya. Jadi memang hal yang paling sering kita dengar ketika menghadapi momentum Idul Adha itu adalah biasanya para jomblo itu mengalihkan alasan-alasannya dengan halus gitu. Betul. Kamu kurban kan? Oh enggak, saya
saya kurban itu belum perasaan aja. Belum perasaan cuak. Jadi memang fenomena saat ini adalah kurangnya tumbuh perhatian khusus kepada yang namanya syariat, terutama dalam hal kurban. Iya, iya. Jadi kalau kita berbicara masalah kurban itu kan berasal dari kata bahasa Quraibu kurban, artinya Dekat. Kenapa dinamakan kurban? Karena orang yang berkurban itu sejatinya ingin mendekatkan diri kepada Allah. Betul. Orang kalau jauh, kira-kira kalau ngomong kedengaran tidak? Enggak, Ustaz. Orang kalau misalnya duduk di balik tembok dan dia teriak sekuat mungkin, kira-kira kedengaran? Enggak. Maka tujuannya kurban itu adalah mendekatkan diri kita kepada Allah, menjauhkan ini definisinya ya. Definisinya bisa kawan-kawan ambil bahwasanya untuk menghilangkan hal-hal yang membuat kita jauh dari Allah Subhanahu wa taala itu kurban. Kapan sih kurban itu diturunkan syariatnya? Kapan? Ketika Nabi Ibrahim hendak menyembelih Nabi Ismail. Nah, teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalimat-kalimat yang anak muda hari ini hadapkan bahwasanya pengen berkurban tapi nggak bisa, nggak punya uang, kita harus tahu dulu kita berbicara masalah hukum kurban itu sendiri. Jadi dalam 4 mazhab Maliki, kemudian Syafi'i, Hambali, ya, itu sepakat bahwasanya kurban itu hukumnya sunnah muakkad. Ya, sunnah muakkad. Apa arti hukum sunnah muakkad? Yaitu sunnah yang mana mendekati ke wajib. Bahkan perintahnya memang dari Rasulullah SAW. Kurban itu adalah sesuatu yang wajib. Tapi ada pengecualian. Bagi siapa yang wajib? Bagi yang mampu. Nah, tapi dalam mazhab Hanafi ini kurban itu ya wajib. Setiap tahunnya. Tidak ada toleransi. Artinya betul-betul wajib harus melaksanakan kurban setiap tahun. Tinggal teman-teman pilih pendapat yang mana. Kalau kita di Indonesia memang rata-rata bermazhab Syafi'i. Ya. Jadi memang hari ini ya mungkin alasan ini yang mereka ambil akhirnya Iya. Saya alasannya kurban perasaan aja. Iya. Tapi memang apa nggak capek kalian harus berkurban perasaan terus, ya kan? Maka hal yang paling penting sekarang adalah bagaimana menumbuhkan niat dulu dalam hati bahwasanya nanti kalau memang nggak tahun ini tahun depan nanti berkurban. Dan memang syarat berkurban itu Allah tidak memaksakan kepada kita. Allah tidak memaksakan. Karena ada syarat-syarat tertentu yang memang harus wajib melaksanakan kurban. Siapa dia? Bagi orang yang pertama yang dia bisa menafkahi diri dia sendiri. Jomblo-jomblo bisa tak menafkahi diri sendiri? Bisa ya? Saya insya Allah Ustaz. Bisa mencukupi kebutuhan sendiri? Bisa? Nah, kalau bisa nanti masuk kategori pertama. Kategori kedua yaitu adalah punya pasangan istri, punya anak dan wajib untuk menafkahi pasangan istri. Kalau sudah cukup mencukupkan kebutuhan anak dan istri, maka masuk syarat kedua. Yang pertama tadi bisa menafkahi sendiri, kedua yaitu keluarga, istri dan anak. Kemudian yang ketiga yaitu kalau memang kita mampu bisa memberikan makan atau minum selama 3 atau 4 hari berturut-turut, ya, maka itu masuk wajib kita berkurban. Dan yang paling terakhir yaitu bisa beli hewan kurban. Kategori inilah yang teman-teman harus tahun depan nanti kalau memang tahun ini belum bisa berkurban gitu ya, tahun depan harus punya niat, harus punya kemauan. Pokoknya saya nazar, ini nazar banyak. Saya kalau misalnya prestasi saya sampai tahun ini saya nazar untuk tahun depan harus kurban, maka wajib hukumnya. Maka tahun depan wajib hukumnya untuk berkurban. Dan sekarang kita lihat, maksudnya kurban itu nggak perlu dengan sapi, bisa dengan kambing. Kambing harganya sudah relatif, ada yang 1,5 juta, ada yang 400 ribu, itu tulangnya aja. Ada yang 1,6, ada yang 2 juta rupiah, relatif lah macam-macam. Gitu ya teman-teman ya. Tinggal kita takutnya gini, oh saya punya tabungan nih 2 juta, saya mau kurban kambing, kurban nih 2 juta. Pas sudah berkurban, telepon orang tua, mama ganti uang saya mah, kurban. Kalau transfer 2 kali, biasanya anak-anak kayak gitu ya. Iya, yang rantau ya.
dia kurban tuh ada tujuannya gitu biar Iya. dianggap keren nih anakku nih. Oh, iya. Flexing. Masya Allah. Jangan kayak gitu Flexing ya. itu tadi. Pokoknya niatnya kurban itu adalah menurunkan ego kita, tujuannya adalah mendekatkan diri kita kepada Allah Allah. SWT. Nah, jadi teman-teman, yang tadi kalimat-kalimat perasa kita pengen mengorbankan perasaan, kalau kita sudah punya niat seperti itu, insya Allah perasaan yang tadi kita korbankan justru Allah datangkan dengan cara yang terbaik. Oh. Mungkin di tahun-tahun sekarang banyak yang melewati masa-masa putus cinta, merasa dikecewakan banyak orang, merasa dikhianati, berbagai macam bentuk lah. Masalah manusia ini macam-macam bentuknya. Maka tujuannya kalau kita mau Allah menyelesaikan masalah kita, maka dekatkan diri kita kepada Allah. Salah satu caranya yaitu dengan Berkurban. Masya Allah. Allah a'lam. Masya Allah, jazakallah khair Ustaz. Oh, berarti teman-teman tadi ya, diusahakan kalau misalkan tahun ini belum bisa, diniatkan tahun depan ya Ustaz ya. Diniatkan tahun depan. Ini ada yang menarik tadi. Iya. Ustaz. Gimana? Kurban itu katanya dari dekat-dekat Ustaz. Dekat. Berarti tidak ada kedekatan tanpa pengorbanan. Masya Allah. Dicatat buat di story. Buat story hari ini. Harus siap berkorban. Iya, Masya Allah. Kalau kata orang Sunda nih, diri mah mau pakai prop jauh-jauh. Wow. Jadi diri nggak akan bergesekan dengan yang jauh. Justru kalau gesekan itu tanda kita sudah dekat. Oh, Masya Allah. Kalau saya belum dekat, pasti saya nggak akan gesekan. Oh iya, betul. Kalau ada gesekan, saja yang harus disyukuri itu karena kita dekat. Dan orang yang dekat dengan Allah, tadi kata Ustaz tadi, pasti orang yang sudah banyak pengorbanannya. Ada cerita Ustaz. Ini cerita dongeng lah kalau apa ya. Teman-teman pernah dengar cerita keluarga landak? Belum. Keluarga landak. Belum kan? Jadi landak sedang kumpul. The winter is coming katanya. Musim dingin akan datang. Oh. Gimana caranya supaya kita selamat menghadapi musim ini? Wah, semuanya kasih pendapat. Akhirnya ada dua pendapat. Pendapat pertama, semua landak harus merapat, mendekat dan hangat. Insya Allah mereka selamat, tapi ada risikonya. Apa risikonya? Tertusuk. Karena masing-masing punya diri. Ya. Atau pilihan yang kedua, setiap landak jaga jarak, masing-masing sendiri-sendiri, nyaman tidak terluka, tapi mungkin karena sendirinya itu jadi dingin, beku, dan akhirnya mungkin mati karena kebekuannya. Kalau teman-teman pilih mana? Kehangatan dalam luka atau kenyamanan dalam beku, pilih mana? Kalau saya pilih tidak jadi landak. Betul ya. Kalau ada opsi lain kenapa enggak ya Ustaz ya? Insyaallah. Oke, pertanyaan saja buat Ustaz Abi nih. Nah, kira-kira nih Ustaz, dulu ketika perintah ini turun ke Rasulullah SAW, bagaimana sih cara Rasulullah menyampaikan itu kepada para sahabatnya gitu Ustaz? Bahwa kapan sih tahun pertama kurbannya, terus seperti apakah suasana dulu ketika para sahabat untuk memulai kurban itu seperti apa sih Ustaz? Ustaz Abi ya. Iya, tadi sebetulnya sudah disampaikan ya Ustaz tadi bahwa kurban itu sudah dari zaman Nabi Ibrahim. Jadi ajaran Nabi Ibrahim itu sudah difahami sebagian besar oleh orang karena termasuk dalam ibadah haji juga itu turun-temurun dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi walaupun Nabi Muhammad tidak mengajarkan seperti apa tata cara haji, mereka juga sudah tahu apa itu haji. Tinggal sedikit-sedikit saja yang dikoreksi oleh Rasulullah SAW. Kalau lagi tawaf harus pakai baju, tapi tawafnya tetap ada. Kalau sa'i, tetap sama mengikuti hajar dari sofa, marwah, sofa dan seterusnya. Jadi sudah jadi wawasan publik kalau bahasa kita. Sudah sama-sama dimengerti turun-temurun ajaran dari Nabi Ibrahim alaihissalam di kota Mekah khususnya Allah. Berarti tinggal melanjutkan ya Ustaz ya sebenarnya masyarakat pada hari itu dengan syariat Islamnya gitu ya Ustaz ya. Betul. Bukan hanya korban. Ya. Banyak peninggalan-peninggalan dari Nabi Ismail termasuk misalnya sholat. Jadi tidak, saya khawatir sebagian
Kalau teman-teman insya Allah kan ya, khawatir sebagian muslim menganggap sholat itu baru ada setelah Isra Mi'raj. Iya. Padahal kan Nabi Ibrahim itu pernah berdoa, Rabbi ij'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati. Jadi Nabi Ibrahim juga sholat. Kalau Nabi Ibrahim sholat, keturunannya juga sholat. Ya. Siapa keturunannya Nabi Ibrahim? Nabi Musa keturunan Nabi Ibrahim. Berarti Nabi Musa Sholat. Nabi Isa juga sama, keturunan Nabi Ibrahim. Sebagai dan seterusnya. Berarti Nabi Isa juga sholat. Nah, pengikut Nabi Isa itu harusnya sholat. Pengikut Nabi Isa itu harusnya sholat. Jadi kitalah sebenarnya pengikut Nabi Muhammad, Nabi Isa, Nabi Musa. Karena Nabi Ibrahim dalam doanya Rabbi alni muqimas shalah wa min dzurriyyati. Jadi walaupun mungkin kita tidak ada DNA-nya Nabi Ibrahim, ya, zuriyatnya Nabi Ibrahim, tapi kita mengikuti jejaknya Nabi Ibrahim dan keturunan Nabi Ibrahim. Jadi termasuk kurban, haji, sholat, sesuatu yang sudah ada dari dulu ya Ustaz ya. Oke, baik Ustaz. Nah, kita balik ke Ustaz Hakim Malik tadi. Balik lagi tentang pengorbanannya nih Ustaz ya. Misalkan gini, ada contoh kasus dari teman-teman. Bisa sih sebenarnya kurban tahun ini, tapi sebagian uangnya misal untuk tabungan nikah atau buat ngasih ke orang tua. Nah, baik secara syariat maupun secara manusiawinya gitu ya Ustaz ya. Ada nggak sih standar pengorbanan yang bisa kita tetapkan sendiri gitu? Sebenarnya sih sudah saya sampaikan Ya. beberapa poin-poin penting syarat-syarat buat teman-teman yang memang mau berkurban gitu ya. Jadi kalau memang pertimbangannya nih, misal uang ini ada nih sebenarnya bisa dibeli, beli kambing. Beli kambing satu. Bisa. Tapi ternyata ada satu hal yang lain yang justru kalau misalnya kita pakai buat kurban, uang itu justru membuat kita bisa nggak makan berapa tahun gitu kan, beberapa bulan misalnya. Atau misalnya ada kepentingan urgensi, orang tua udah janji dimanjur misalnya bayar utang gitu. Itu nggak ada masalah. Oh, ada permasalahan. Toh memang kurban ini kan hukumnya tidak wajib. Iya. Makanya suatu ketika Rasulullah SAW sudah wafat, saat itu kan yang memimpin khalifah pertama Abu Bakar As-Siddiq. Maka ketika Abu Bakar As-Siddiq memimpin menjadi khalifah, itu di masa-masa setiap tahun itu Khalifah Abu Bakar ini selalu kurban, nggak pernah nggak kurban. Nah, suatu ketika pernah Abu Bakar As-Siddiq ini setahun itu pernah sengaja dia nggak kurban. Pernah sengaja Ustaz. Sengaja kurban ya. Akhirnya sahabatnya bertanya kepada Abu Bakar, wahai Khalifah, wahai Amirul Mukminin, kenapa engkau tidak berkurban tahun ini? Biasanya tahun lalu kamu kurban kan? Terus kata Abu Bakar, saya takut kalau misalnya saya tahun ini juga berkurban setiap tahun, orang-orang Muslim itu menganggap kurban itu wajib sekali gitu. Nah, makanya ini ada perbedaan pendapat ikhtilaf. Quran kita satu, Tuhan kita satu, Nabi kita Nabi Muhammad satu. Kenapa ada perbedaan pendapat? Itulah yang kita ambil pendapat-pendapat dari para ulama, terutama dari empat mazhab, empat imam mazhab, Imam Hanafi, Hambali, Maliki, Syafi'i, yang mana empat imam inilah mempunyai pandangan berbeda terhadap suatu dalil. Nah, makanya itulah timbulnya ada perbedaan-perbedaan. Perbedaannya ini didasarkan atas dasar dalil, bukan atas kemauan nafsu sendiri. Maka salah satu hal yang bisa teman-teman ambil hari ini, kalau memang dihadapkan dengan hal seperti itu, misal saya harus bayar utang, saya harus misalnya ada keperluan yang lebih urgent, maka teman-teman tidak berwajib untuk berkurban. Ya, niatkan mudah-mudahan tahun depan insya Allah bisa berkurban setiap tahun insya Allah. Nah, ada juga nih misalnya kurban, boleh nggak satu kambing untuk banyak orang? Boleh. Bahkan semua pernah mengajarkan juga, pernah melakukan itu, berkurban untuk diri sendiri dan seluruh umat Nabi Muhammad di seluruh dunia. Pernah. Itu pernah dilakukan. Makanya waktu saya berkurban misalnya kayak tahun-tahun lalu, itu orang tua saya nitip, bang nitip ya buat umi, buat adik, buat adik-adik, buat keluarga semuanya gitu. Gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman misalnya nanti suatu ketika mampu beli kambing, beli sapi, niatin kalau bisa bukan hanya untuk diri sendiri, tapi bisa juga buat keluarga dan juga orang yang paling cinta. Insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Oke, jazakallahu Ustaz. Nah, kalau misalkan ya tadi kondisinya karena belum bisa berkurban tahun ini, akhirnya
kepikirannya buat patungan sama teman-temannya gitu. Jadi sama teman-teman misalkan 5 orang patungan buat bikin sapi gitu ya, boleh Ustaz ya berarti ya. Nah, kalau misalkan nih saya melihat kurban tahun ini, misalkan afdolnya nih buat Ustaz Abe, kira-kira afdolnya tuh nyembelih sendiri atau disembelihin sama orang lain gitu Ustaz? Maksudnya kita yang disembelih. Oh, bukan. Hewan kurbannya Ustaz. Apakah kita afdolnya tuh kita nyembelih hewan kurban kita sendiri kah, atau karena takut ya, aduh takut darah misalkan belum berani jadi diwakilkan sama orang lain. Nah, kalau buat afdolnya tuh seperti apa sih Ustaz? Kalau yang saya pahami, yang paling afdol itu pasti yang pernah dilakukan oleh Nabi. Kita sepakat ya. Semua yang langsung dilakukan oleh Nabi itu yang paling afdol. Tapi kalau tidak dilakukan oleh Nabi, belum tentu haram. Misal begini, bagaimana Nabi waktu berkurban? Nabi itu kurban tadi seperti kata Ustaz tadi, beliau berkurban kambing 2 dan beliau membeli sendiri dua-duanya. Berarti yang paling afdal membeli sendiri. Bagaimana kalau tidak membeli sendiri? Nabi tidak melakukannya, tapi bukan berarti itu dilarang oleh Nabi. Jadi tidak semua yang tidak dilakukan oleh Nabi tidak boleh kita lakukan. Ada kalanya yang tidak dilakukan itu, misal begini, yang tidak boleh itu kalau dilarang oleh Nabi, ya. Kalau dilarang oleh Nabi itu tidak boleh. Khalid datang ke Rasulullah bawa daging bom itu yang bisa kadal luhur, bawa daging bom. Khalid bin Walid, kata Khalid, ya Rasulullah silahkan. Apa ini? Ini dog kordon dulu ya Rasulullah. Bukan beef kordon, dog kordon dulu ya Rasulullah. Oh enggak, saya enggak makan. Kata Khalid, aharamun huwa ya Rasulullah. Haramkah ini ya Rasulullah? Kata Khalid, enggak haram. Cuman saya enggak mau makan. Apa yang tidak dimakan oleh Nabi belum tentu itu haram buat umat Nabi. Kata Nabi, enggak, itu cuma saya saja yang tidak biasa. Nah, sama seperti tadi, Nabi memang kalau nyembelih kambing, nyembelih sendiri. Kalau tidak nyembelih sendiri, apakah tidak nyunah? Ya, bisa saja. Ini bicaranya afdol atau yang belum afdol atau tidak afdol. Paling afdol nyembelih sendiri, paling afdol setelah disembelih sepertiganya dikasih untuk sedekah, sepertiganya diberi untuk hadiah. Apa bedanya sedekah dengan hadiah? Kalau hadiah orang kaya boleh. Kalau hadiah ke orang kaya boleh. Kalau sedekah ke orang yang membutuhkan. Sepertiganya buat orang yang membutuhkan, sepertiganya buat hadiah, sepertiganya dimakan. Yang afdal membeli sendiri, sepertiganya kita makan. Itu yang paling afdal. Tadi pertanyaannya, Ustaz, takut itu. Boleh nggak sama orang lain? Takutnya nggak bisa sempurna gitu ya. Yang pingsan malah kita. Lombanya malah jadi. Baru begitu kembali malah yang membelinya yang pingsan. Lombanya sudah nunggu. Alah terbalik. Jadi bicaranya kalau afdal atau tidak afdal, yang afdal yang sempurna. Kalau disembelihkan oleh Rojali rombongan Jabal Suhud. Oh. Jadi nge-like dulu Ustaz tadi. Itu tidak masalah. Tidak masalah. Posisinya Rojali itu sebagai wakil dari penyembelih, wakilnya. Dan yang namanya wakil nanti ada banyak lagi hukumnya. Apa hukumnya? Kalau saya sebagai seorang Rojali kemudian minta upah dari penyembelihan, dibahas lagi. Apa hukumnya? Kan saya tukang jagal, tadi adalah karena kulitnya. Kepala biasanya. Boleh kita bahkan ada hadis tidak boleh semua daging, semua kulit
Pokoknya semua anggota tubuh, saya tidak nyebutnya. Pokoknya semua anggota tubuh yang ada di hewan kurban itu tidak torpedo dan seterusnya. Tidak boleh sedikit pun bagian dari hewan kurban dijual. Kenapa? Kan ini mah kurban, bukan jualan. Tak boleh. Kalaupun dikasih, tidak boleh dijual. Tapi kan ayah tukang jagal kumaha, bayarlah pakai uang. Oh, Bayar terpisah pakai gitu uang. ya. Karena kata para ulama khawatir kurbannya jadi tidak sah. Kurbannya tidak sah gara-gara torpedo yang kemudian dijual misalnya, atau tanduk yang kemudian dijual, gara-gara ada bagian dari hewan kurban yang kemudian dijual. Dijual bentuknya bagaimana? Ditransaksikan sebagai upah, dibayar dan seterusnya. Itu juga makanya yang paling afdol bagaimana? Yang paling afdol ini domba-domba saya, ini sapi-sapi saya, maka saya yang menyembelih. Latihan teman-teman, ini khususnya yang laki-laki. Teman-teman agak banyak. Terus Alhamdulillah kita sampai subuh ini. subuh insyaallah. Terus Teman-teman pernah dengar hadis tentang kalimat ihsan? Ya. Ihsan. Kata Nabi begini, Innallaha katabal ihsana ala kulli syai'in. Allah mewajibkan kita bersikap ihsan, profesional dalam segala hal. Apa contohnya bersikap ihsan? Nabi ngasih dua contoh. Dua contohnya itu didampingkan, disandingkan. Yang satu ke manusia, yang satu ke hewan. Fa'idza dzabahtum fa'ahsinul dzibhah wa idza qataltum fa'ahsinul qitlah. Kalau kalian sembelihlah dengan profesional. Kalau kalian membunuh dalam perang, bunuhlah dengan ihsan, dengan profesional. Di antara pembahasan penjelasan para ulama, kenapa yang satu contohnya hewan, yang satu contohnya manusia? Salah satu penjelasan ulama yang saya dapatkan, kalau orang bisa menyembelih hewan, dia lebih siap kalau seandainya misal, semoga tidak terjadi. Kalau misalnya terjadi sesuatu yang tidak diinginkan, kemudian dia harus mengangkat senjata dan harus berperang. Kebayang kalau perang, jangankan nembak musuh. Makanya disandingkan, disandingkan. Ini bukan ajakan buat perang, bukan. Tapi ada pepatah begini, kalau hidup mau damai, maka kita harus siap berperang. Kalau hidup mau damai, maka harus siap berperang. Itu ungkapan Batak, tapi ada dalam Quran. Ada dalam Quran. Ada, tapi memang tidak itu persis. Kalimatnya itu begini. Nanti teman-teman bisa lihat surat Al-Anfal ayat 60-61. Di ayat 60-nya wa a'iddu lahum mastata'tum min quwwah wa min ribatil khayl. Itu 60. Siapkanlah oleh kalian kekuatan untuk menggentarkan musuh. Itu 60. 61 wa in janahu lis-salmi fajnah laha. Kalau mereka ingin damai, maka kalian pun harus damai. 60-nya disuruh siap tempur, 61-nya kalau mereka mau damai, kalian damai. Kata orang barat, kalau pengen damai harus siap perang. Jadi Al-Quran sudah lebih dulu 14 abad yang lalu dengan ungkapan seperti ini. Jadi bukan ajakan untuk berperang, tapi ajakan untuk damai. Bagaimana supaya damai? Harus siap perang. Harus melatih diri. Minimal hayam lah. Jangan hayam, nyamuk banyak. Dan seterusnya. Wallahu a'lam. Ya, jazakallah ya Ustaz. Nah, buat teman-teman berarti ya 10 hari lagi nih khususnya buat para ikhwan, kalaupun nanti kan biasanya ada ya di masjid itu ya dengan DKM, dengan RW. Nah, kadang kan tukang jagalnya itu cuma 1, 2 sehingga harus menunggu antrian panjang gitu ya. Nah, buat teman-teman bisa berlatih dari kurban tahun ini mungkin ya, supaya terbiasa tadi agar bisa melatih keberanian ya Ustaz ya. Melatih keberanian kalaupun ya tadi amit-amitnya gitu. Suatu hari bakal ada panggilan perang, kitanya udah lebih siap gitu. Insyaallah. Nah, kalau tadi kan udah disinggung kalau bahwa kurban ini bukan soal jual beli gitu ya Ustaz ya. Nah, tapi kan
nggak bisa kita pungkiri juga bahwa kurban itu untuk menjadikan petani juga gitu ya di desa maupun di depot-depot gitu. Nah, tadi ada pertanyaan di kolom Instagram, gimana sih kalau kita tawar-menawar harga dengan petani desa gitu? Terkait tadi ya, terkait tawar-menawar harga hewan kurban misalkan dengan petani atau dengan para pengadaan gitu. Peternak gitu. Gila Ustaz. Ya, jadi gini, untuk masalah hewan kurban ini pasti dirasakan semua orang ya ketika beli hewan, Iya. tapi pengen yang murah. Gitu. Sebenarnya dalam kaidah ya jual beli tidak ada masalah sebetulnya. Yeah. Tapi memang lebih bagusnya ketika kita sudah mendapatkan tawaran harga dari penjualnya sekian, itu kalau dulu saya ngajarin jangan nawar-nawar. Iya, nawar. Untuk Allah kok. Iya, betul. Iya. Tapi ada juga memang yang dia nggak peduli, bodo amat. Saya udah murah. Iya. Akhirnya negosiasi ya, jadi masalah. Cuma ketika akadnya sudah dibeli, maka hewan kurban itu sudah tidak bisa lagi diperjualbelikan. Oh iya. Tidak bisa lagi dijual. Seperti yang disampaikan tadi sama Ustaz, bahwasanya sekecil apapun bentuk daging itu sudah tidak bisa lagi dijual. Maka sebelum diniatkan tadi hewannya untuk kurban, sah-sah saja sebetulnya bernegosiasi sama penjual. Tapi ya tadi maksud saya ada ilmu yang teman-teman yang bisa kawan-kawan praktekkan yang diajarkan guru saya. Kalau kita ketemu sama penjual, terutama kita lihat kondisinya kurang gitu ya, yang penjual sapi ini kehidupan rumah tangganya atau ekonominya kurang baik gitu, untuk makan aja susah, tapi dia tinggal punya hewan gitu. Itu kalau bisa jangan ditawar-tawar, kalau perlu dilebihkan untuk bagi kita yang punya kelebihan uang gitu. Tapi kalau kita maksa-maksain gitu ya, uang kita cuma misalnya harganya sapi misalnya harganya 25 juta misalnya, kita cuma punya uang 10 juta gitu. Mending patungan. Iya. Mending patungan. Itu lebih baik daripada kita maksain buat saya sendiri, itu lebih baik kita patungan aja. Boleh kalau misalnya kita mau teman-teman patungannya kita mau kurban daripada kita setiap tahun kurban asal terus gitu ya. Itu boleh silakan. Misalnya teman-teman punya 200.000 rupiah atau berapa ratus ribu, ada teman-teman yang lain misalnya ada 10 orang gitu, itu bisa dapat satu kambing lumayan. Satu kambing bisa buat 7 orang ya. Iya betul. Nah itu bisa kawan-kawan praktekkan itu sih. Nah terus juga ini ada pesan penting yang mungkin bisa teman-teman sampaikan juga gitu ya kepada teman-teman atau panitia-panitia kurban yang ada di daerah Kota Bandung. Untuk hewan ya, kurban sapi, kerbau maupun domba, kambing ini kan masing-masing ada kategori. Kalau sapi ini umurnya harus minimal 2 tahun. Ya. Kalau kambing minimal setahun. Itu sudah ditentukan. Kalau domba 6 bulan. Kalau unta berapa bulan? Maka kalau misalnya ada hewan-hewan yang belum sampai umurnya dipaksakan untuk kurban, ini bahaya. Kenapa? Karena kalau misalnya kayak kambing ini misalnya belum sampai umurnya di 1 tahun, kan biasanya kalau kita ngecek kambing itu sudah layak untuk dikurban itu dilihat dari tanduk atau gigi. Sama gigi. Ya. Jadi gampang kita ngelihat giginya atau dari tanduknya. Nah, maka satu hal pesan penting yang bisa kawan-kawan nanti sampaikan juga kepada yang lain. Kalau misalnya ada hewan kurban, itu distribusikannya tolong kepada hal-hal yang orang-orang yang memang lebih layak. Iya betul. Ini banyak nih. Jadi misalnya kurban ada sapi banyak di daerah perumahan pejabat. Iya, betul. Dibagikannya juga di situ juga lagi. Jadi nggak tersalurkan. Kan tujuannya kurban itu hari rayanya orang-orang seluruh umat Islam tuh merasakan daging gitu. Betul. Maka saya juga rencana nih program saya ini 10 hari ke depan ini kita kurban ini kita pengen distribusikan tuh ke pelosok-pelosok gitu. Kenapa? Karena mereka yang tidak pernah merasakan daging sapi, nggak pernah merasakan kambing. Sampai guru-guru saya itu mendistribusikan daging kurban itu ke pelosok-pelosok tuh sampai pakai perahu 5 jam. Kenapa? Karena masih banyak daerah yang belum terjangkau. Gitu. Kenapa? Jadi kebahagiaan ini harus kita sampaikan, kita salurkan juga kepada orang-orang yang justru belum terjangkau. Ya.
titipan. Ya, kurang lebih itu Allah. Boleh Ustaz. Jadi Ustaz sudah sebutkan umurnya, kelaminnya. Iya betul. Oh iya, lupa saya. Benar. Kenapa jangan betina? Karena betina jangankan untuk korban, minta maaf ya susah. Itu dompet. Iya itu. Teman-teman ingat kan cerita jeleknya lah. Itu dia itu. Teman-teman ingat cerita Qabil bin Habib? Lain materi punya. Oh dia habis. Siapa yang ngomong habis? Qabil itu Banyak kan HP orang di dalam. besar-besarnya. Itu prinsip sehat. Qabil. Kalau prinsipnya hadir, kalau hasil ingin yang besar, maka pengorbanan harus yang maksimal. Kira-kira kita keturunan Qabil, keturunan Habil? Kayaknya berseran. Berseran. Ya, rata-rata Tengah-tengah ya. maksudnya. Rata-rata ya. Tapi yang diterima siapa? Yang diterima Allah pengorbanan Qabil atau pengorbanan Habil? Ya. Pengorbanan Habil. Kenapa pengorbanan Qabil tidak diterima? Karena bukan pengorbanan. Kenapa? Ustaz, saya punya teman, terus temannya ngeselin, terus boleh nggak kalau saya korbanin? Nambah lagi yang baru. Itu memicin. Itu membuang. Karena pengorbanan itu nilainya ada pada sesuatu yang sangat berharga buat kita korbankan. Itu baru namanya pengorbanan. Kalau sampah, Ustaz, saya sudah berkorban dengan sampah, atau yang berkorban lebih micin. Makanya tadi kata Ustaz, gurunya luar biasa mengajarkan, justru makin besar pengorbanannya, makin besar juga insya Allah. Cuman memang ujiannya masih berat katanya. Berapaan kambing? 3,5. 3,5 biasa lagi 4,5. 4,5. Mahal. Ada yang begitu? Ada insya Allah. Setaki insya Allah seperti itu. Dan wallahu a'lam. Tambahan sedikit. Oleh Ustaz, nah, terus ini Ustaz, kadang kurban juga jadi ajang untuk flexing. Ada tadi ya, pak besar-besar hewan, pak bagus-bagus hewannya. Nah, kira-kira nih Ustaz, gimana ya buat kita nih Ustaz mengedukasi teman-teman maupun masyarakat gitu. Sebenarnya bukan apanya sih nilai hewannya tuh gitu, apakah bobotnya atau emang karena bagus hewannya atau seperti apa sih, tapi biar tadi teman-teman tuh nggak tergelincir niatnya untuk bagus-bagus hewan gitu. Boleh di Ustaz Taki? Sedikit aja. Boleh Ustaz. Sampai panjang, sampai subuh. Ini teman-teman yang nonton nih, cowok-cowok pasti pada nonton timnas ya. Iya. Itu juga sama. Berapa? Jadi gini teman-teman. Bang Messi gitu kan. Iya nobar ya. Sebelum timnas ya. Jadi fenomena hal yang mungkin sering kita lihat hari ini adalah kita harus mengambil dengan kacamata husnuzon. Kalau kita berbicara ini orang yang hari ini beli kambing, beli sapi dengan bobot besar terus ditampilkan di sosial media, anggap saja itu untuk syiar. Anggap saja Untuk ini syiar. kalau kita berbicara bab hati, Ya. yaitu berhusnuzon kepada orang siapapun itu. Bahkan guru saya mengajarkan kepada orang yang dia melakukan suatu kesalahan, tetap kita harus tetap belajar husnuzon kepada orang itu. Orang ini baik, orang ini pernah melakukan ini kepada saya, baik orangnya. Makanya sekurus-kurusnya ikan masih ada dagingnya. Masih ada Tulang. Kulitnya. masih ada. Sekurus-kurusnya ikan masih ada tulang. Tulang. Ya, betul. Betul. Segemuk-gemuknya ikan masih ada Dagingnya. kebalik ya. Boleh ya. Apa sekurus-kurusnya ikan masih ada dagingnya. Segemuk-gemuknya ikan masih ada Tulangnya. tulangnya.
Artinya plus minus pasti ada kekurangan dan kelebihannya. Maka bab hati ini bab yang paling berat. Dikit-dikit orang beli sesuatu Allah dia kalimat-kalimat ini kalimat-kalimat yang mudah kita ucapkan, hati-hati loh. Kenapa? Karena apapun yang kita ucapkan dan itu terdengar sampai ke telinga dia, itu akan dipertanggungjawabkan di akhirat nanti. Kita ngomong dia lihat, wah iya banget sih, pengen banget disuruh diposting nih, pengen dianggap banget, pengen beli sapi 1 ton misalnya. Limosin. Orang yang tadi beli sapi limosin 1 ton ini, dia posting itu tujuannya apa? Ya Allah, saya lihat limosin ya Allah. Biar makin banyak orang-orang kaya yang punya waktu mereka beli sapi juga ya Allah. Salah ya? Dan telah kita kalah berkali-kali di hadapan Allah. Maka poin pentingnya adalah ketika kita menghadapi melihat momentum seperti ini, cukup kita jadikan ini sebagai momentum kita agar kita juga termotivasi bisa beli sapi untuk berkurban. Ya, jadi kita melihat dari kacamata hati dengan husnuzan kepada siapa. Nah kemudian satu hal yang penting yang bisa kawan-kawan bisa catat mengenai hati. Hari ini orang begitu mudah sekali untuk menghubungi seseorang karena perintahnya Allah di Quran itu jelas ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhann. Kita diperintahkan Allah untuk menjauhi yang namanya prasangka-prasangka. Bab hati ini bisa menghilangkan suatu kebaikan. Hati orang sudah melakukan kebaikan aja bisa hilang malah. Dengan apa? Dengan hati. Kenapa? Ketika dia merasa dalam hati kecil namanya. Tapi gue udah gede. Sepele, tapi dalam hati ketika dia nonton seperti ini bisa menghilangkan pahala kita. Maka betul-betul segala sesuatu ini teman-teman siapapun nanti kalau mau berkurban kambing, sapi, kerbau, terserah apapun itu yang penting jangan burung gitu ya. Ayam nggak boleh. Nggak boleh. Dengan teman juga ya tadi. Jadi yang paling pertama adalah menjaga hati. Innamal a'malu binniyat, hati dijaga. Ya, jadi yang kurban juga menjaga perasaan hatinya dengan menjaga niat yang tulus, bersih lillahi ta'ala. Yang satu, yang nonton juga sama menjaga hati. Kalau sudah sampai seperti ini, insya Allah sama-sama nanti. Yang berkurban ketika melihat dia tidak berkurban, saya doain ya tahun depan berkurbannya. Enak satu. Yang nggak berkurban, dia lihat orang berkurban, masya Allah, gede banget semuanya. Doain ya, saya juga bisa jadi tahun depan. Maka kalau sudah ketemu satu frekuensi sama-sama hati, qalbun salim, hati yang bersih, hati yang suci, hati yang jauh dari sifat dengki, iri, insya Allah nanti bakal ketemu di satu tempat yang lebih baik insya Allah. Allah Ustaz Abe mau menambahkan? Ini masya Allah. Tadi di akhir bilang qalbun salim. Tadi kan sebelum sholat isya kita tilawah ngaji ya. Bacanya surat As-Saffat. Surat yang di situ ada kisah penyembelihan Ismail. Ternyata cerita Nabi Ibrahim sebelum menyembelih Nabi Ismail itu dimulai dengan qalbun salim dulu. Wa inna min syi'atihi la Ibrahim idh ja'a rabbahu biqalbin salim. Ayat berikutnya baru ada kisah penyembelihan Ismail. Jadi masya Allah. Kalau ke orang khususon, tapi kalau ke diri sendiri dia harus keras. Kita harus keras. Jangan saya lihat, jangan saya begini, jangan saya. Tapi kalau ke orang kita harus. Bahkan ada kalanya sedekah yang terang-terangan itu lebih baik. Lebih baik. Dus sodakati fani'immahi, surat Al-Baqarah. Jika kalian menampakkan sedekah, fani'immahi, itu baik loh. Intuk sedekah fani'immahi, wa intukhfuha wa tutuha al-fuqara fa huwa khairul lakum. Walaupun kata Allah juga menyembunyikan juga baik, menampakkan baik, menyembunyikan juga baik. Karena yang buruk itu suudzon. Sudah mati korban sudah udah.
Kalau itu ya. Dan itu membeli kupon lagi. Ya, itu benar. Yang penting dapat kupon ya tahun ini. Suzon ke orang tapi tunggu kupon itu mungkin. Iya sih. Ada kalanya menampakkan sesuatu itu tadi kata Ustaz, jadi syiar, jadi motivasi buat orang lain. Judulnya, saya bisa loh nabung selama 1 tahun untuk beli ini. Nih lihat. Betul. Kalau saya tanya, Ya. banyak saya tanya ke orang-orang gitu, bro, mau haji nggak? Bu, mau haji nggak? Pak, mau haji nggak? Semua jawabannya sama, mau. Tapi kan haji buat yang mampu. Iya, saya pengen mampu berhaji. Itu jawaban kalau ditanya haji. Dan banyak ibadah yang dia dikerjakan syaratnya itu kemampuan seperti haji. Tapi kadang jawabannya beda. Zakat misalnya. Zakat itu kan dikerjakan sama yang mampu. Tapi kalau ditanya, mau zakat nggak? Narima lah. Terima saja. Mikir dulu dan seterusnya. Nanti dibayar. Sama. Baik zakat atau haji dilaksanakan oleh yang mampu. Tapi pas haji mau. Tapi belum ada ongkosnya, saya usahakan. Zakat juga harusnya mindsetnya sama. Saya harus mampu untuk berzakat. Kurban juga sama konsepnya begitu. Kurban bagi yang mampu tadi kata Ustaz wajib. Jadi mindsetnya adalah saya harus jadi orang yang mampu untuk kurban. Ini masalah kemauan, insya Allah ujungnya jadi kemampuan. Kalau mau, insya Allah mampu. Harga kambing berapa sekarang rata-rata? Rata 2 jutaan. Berapa sekarang? 3 juta mungkin? 3 juta. 2,5 juga udah dasar. Sebutlah misalnya biar gampang hitungnya. Kambing itu 3.650.000. Aku saya begitu karena 10 tahun ada 365 hari ya. atau 3.550.000 karena hitungannya hijriah begitu. Oh iya. Gampang ya. 1 tahun hijriah 355 hari. Kalau tahun Masehi kan 365. Kalau harga domba, harga kambing itu 3.550.000. Kalau memang ada niat, ada kemauan untuk beli kambing, berarti 3.550.000 dibagi 355 berarti sehari berapa? 10.000. Matematika itu Udah. Apa aja? Ya itu apa? 10.000. Sekian. Intinya kemauan. Insya Allah kalau ada kemauan. Wallahu a'lam. Jazakallah Ustaz. Nah, mungkin dari pertanyaan terakhir ya. Tadi disinggung di awal bahwa dalam Islam pun ada amal-amalan yang bisa setara nilainya nih Ustaz ya. Nah, kalau misalkan di teman-teman belum bisa berkurban tahun ini, terus tadi kena keterbatasan ekonomi dan sebagainya, amalan-amalan apa aja sih Ustaz yang bisa kita maksimalkan dan bisa senilai dengan pahala kurban gitu Ustaz? Saya tak bisa semangat. Baik, teman-teman. Yang pertama, niat. Ada kalanya kita nggak bisa beramal, tapi karena sudah niat, pahalanya dikasih. Banyak ayat-ayat, kisah-kisah dalam Al-Quran yang seperti ini. Hasilnya belum dapat, niatnya sudah ada, tapi belum kesampaian, pahalanya dapat. Kalau di cerita Al-Quran, wa may yakhruj min baitihi muhajiran ila Allah thumma yudrikuhul maut faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah. Siapa yang dia sudah niat mau hijrah dari rumahnya, baru 5 langkah dari rumah misalnya, atau selangkah dari rumah, atau beberapa langkah dari rumah, datang malaikat maut. Kemudian cabut nyawanya, meninggal dunia. Belum nyampe ke tujuan, baru 5 langkah, 1, 2, 3, 4, 5, atau 1 langkah, atau baru buka pintu misalnya. Tapi niatnya saya mau hijrah. Wa may yuhajir fi sabilillah wa may yakhruj min baitihi. Siapa yang keluar dari rumahnya, Allah tidak menyebut langkah bahkan, baru keluar, baru buka pintu.
Wa may yakhruj min baitihi muhajiran ila Allah tsumma yudrikul maut, baru buka pintu baru keluar langsung mati, faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah, pahalanya sudah langsung Allah kasih. Ada pertanyaan begini di para ulama itu, teman-teman, kita nanti tinggal di surga berapa lama sih? Selamanya Selamanya, ya? insya Allah. Insya Allah. Amin. Amin. Kita beramal di dunia berapa tahun sih? Selama hidup Ustaz. Sebutlah umur kita, kan kata Nabi 60 sampai 70. Sebutlah umur kita, jangan 60 lah, 70 lah. Teman, extra time. 70 lah. 80. Bisa tadi 80. Misalnya 70. Akil balik usia berapa tahun sih? Sudah akil balik semua kan? Sudah Ustaz. Sebutlah akil balik 10 tahun, biar gampang hitungnya. Ya. 70 wafatnya, 10 tahun akil baliknya, berarti yang dicatat malaikat berapa tahun? 60 tahun. 60 tahun yang akil balik ini, tidurnya berapa tahun? Kita semalam tidur, sehari tidur berapa lama? Berapa jam? Yang normal 6 Ditambah pas jam. lagi Jumatan, ditambah Pas lagi kajian. pas lagi kajian, tapi nggak masalah. Katanya begitu katanya ya. Orang kalau lagi ngantuk itu gelombang otaknya turun ke delta. Kalau aktif kan beta, kalau tenang itu delta, dan kalau gelombang otak turun ke delta itu waktu yang paling tepat untuk mendoktrin seseorang. Oh, lagi ngantuk. Lagi ngantuk, anak misalnya kita yang punya anak lagi mau tidur, itu kalau didoktrin, diceritakan, itu nempel insya Allah. Jadi kalau saya lihat di majelis taklim ada yang lagi ngantuk, saya harus nuzul, itu sedang mendoktrin diri dari semua yang disampaikan. Kita mau husnuzon Bismillah. Nah, teman-teman yang Allah muliakan, jadi tadi lupa lagi. Apa tadi? Oh, hitung waktu. Kita di surga selama-lamanya, tapi kita di dunia kita hitung. Sebut 70 tahun, akil balik 10 tahun. Berarti yang dihitung 60 tahun. Tidur misalnya 8 jam sehari. 8 jam dari 24 itu kan sepertiga. Berarti sepertiga hari kita pakai buat tidur. Tadi 60, sepertiganya dipakai buat tidur. Berarti tidur berapa tahun? 20 tahun. 20 tahun. Tapi nggak kerasa. Kenapa? Karena dicicil. Makanya kalau tidak ada yang kerasa, Dicicil. Cicil kurban. Cicil kurban. Ya. Ini setahun lagi kita cicil, sekarang 1.000, 10.000, insya Allah nggak kerasa. Nggak kerasa. Karena setiap hari nggak kerasa. Sisa berarti berapa tadi? 20 tahun dipakai buat tidur. 40 tahun. 40. Dari 40 dosanya berapa tahun? Sebutlah, karena teman-teman mas soleh-soleha dosanya 5 tahun. 40 dikurangi 5, 35. Yang tidak ikhlasnya berapa tahun? Karena kan kalau tidak ikhlas walaupun beramal tidak diterima. Jadi faja'alnahu haba'an mansura, bagai buku yang terbakar. Sebutlah tidak ikhlasnya 5 tahun. Sisa 30 tahun tinggal di surga selama-lamanya. Betul? Akhirnya dipertanyakan, digali hikmahnya oleh para ulama. Kenapa Allah mengganjar kita tinggal di surga selama-lamanya, padahal untuk membayar surga yang tinggal selama-lamanya cuma 30 tahun. Ternyata rahasianya niat. Kalau umurnya dipanjangkan, orang ini punya niat untuk terus beramal soleh. Niat itulah yang menyebabkan Allah mengganjar kita dengan sebaik-baiknya, dengan selama-lamanya. Sekarang kita balik. Punten, teman-teman. Kalau ada ahli neraka, dia di dunianya berapa lama? Hitunglah sama kayak tadi mungkin ya. Dikasih umurnya 70 tahun, sebutlah misalnya dia berbuat dosanya 60 tahun, karena 10 tahunnya dia akhir balik. 60 tahun dia berbuat dosa. Di nerakanya berapa lama? Yang musyrik. Berapa lama? Selamanya. Selama-lamanya.
Kenapa? Padahal musyriknya cuma 60 tahun. Musyriknya cuma 60 tahun di neraka selama-lamanya. Apa yang jadi sebab balasan itu selama-lamanya? Jawaban para ulama sama. Dan ini sebetulnya ada di dalam Al-Quran. Kira-kira ini, teman-teman tolong jawab, kawan-kawan tolong jawab. Kalau orang yang sudah diceburkan di neraka, dikeluarkan dari neraka, dikembalikan ke dunia, tobat mual. Tobat. Tobat. Cekurang. Kata kita, kata Quran, walau tara izmuqifu ala rabbihim, di ayat berikutnya, walau ruddu la'adu limanuhu anhu wa innahum lakadzibun. Andai mereka dikembalikan lagi ke dunia setelah dicemplungkan di neraka, walau ruddu la'adu limanuhu anhu. Ahli neraka sudah ampun bos, ampun jangan siksa saya, ampun mau ada kembalikan, kasih saya kesempatan sehari saja ke dunia, bakal jadi amal soleh, bakal jadi orang soleh sehari saja. Kata Allah, andai walau ruddu, nah, dikembalikan ke dunia, musyrik lagi. Musyrik lagi. Allah tahu. Walau ruddu di surat Al-An'am, nanti teman-teman cari yang ayat berapa? Pokoknya cari lah. Baca saja dari sampai akhir ketemu lah insyaallah. Walau ruddu la'adu liman. Kalau dikembalikan balik lagi. Jadi kenapa Allah menghukum selama-lamanya? Kalau mereka balik lagi, mereka sudah niat akan terus berbuat syirik lagi, berbuat dosa lagi. Jadi amal apakah yang setara dengan amalan kurban? Niat berkurban. Tapi niat itu bukan sekedar mau. Niat itu dua. Di Al-Quran ada begini ayat surat At-Taubah. Walau aradu la'addu lahu uddah. Walau aradu, seandainya mereka mau, la'addu, mereka pasti akan mempersiapkan. Jadi niat itu dua rukunnya, iradah dan uddah. Iradah kemauan, uddah kelihatan persiapannya. Kelihatan. Aradu kemauan, a'addu persiapan. Jadi yang disebutnya itu begini, saya niat nanti malam pengen sholat tahajud misalnya. Apa persiapannya? Dia pasang alarm. Apa persiapannya? Dia mengosongkan perut. Apa persiapannya? Dia minta dibangunkan. Apa persiapannya? Dia banyak istighfar sebelum tidur karena dosa bikin mata berat. Apa persiapannya? Ada persiapan. Andai misalnya coach, karena nonton Argentina perpanjangan sampai 24 jam karena ada gol-gol misalnya, akhirnya kita tapi sudah niat, sudah persiapan, niat, keinginan dan persiapan itu insya Allah nilainya sejajar dengan seseorang yang sudah mengamalkan. Jadi teman-teman, yang pertama amalan yang setara dengan kurban, ya, dan keinginan dan persiapan. Ustaz, saya pengen beli, tapi saya cuma punya 100.000. 100.000 berapa? Dan mang share domba. Buat kapan? Buat Idul Adha 10 tahun ini. Dicicil dari sekarang. Pas sudah dibeli domba nama. Sudah. Dan seterusnya, nanti yang kedua, yang ketiga, yang keempat itu giliran Ustaz. Padahal Ustaz. Saya nambahin dikit aja karena lengkap dari yang disampaikan sama beliau. Jadi saya nggak mau membahas tentang amalan yang serupa itu kurban. Tapi saya pengen membahas satu poin penting yang teman-teman bisa ambil. Itu orang kalau nggak ada kemauan pasti banyak alasan. Coba lagi. Kalau tidak ada kemauan. Kalau tidak ada kemauan. Kalau tidak ada kemauan. Pasti banyak alasan. Pasti banyak alasan. Kalau ada kemauan. Pasti banyak jalan. Kemauan itu mempengaruhi
Uddah dari situ. Kemauan tadi sangat mempengaruhi sekali bentuk hasil yang antum mendapatkan. Jadi sebegitu pentingnya niat di teman-teman. Orang kalau mau melakukan kebaikan, niat saja itu sudah terhitung dalam pahala. Itu Allah tuh maha adil, luar biasa. Sayangnya cinta yang Allah kepada kita tuh, kita baru mau melakukan kebaikan niat saja sudah terhitung pahala. Sebaliknya, kalau kita mau melakukan niat keburukan, kemaksiatan, dan baru niat, belum dihitung dosa. Kecuali kita sudah melakukan niat tadi, baru dihitung sebagai dosa. Tapi sebaliknya, kalau pahala dihitung sama Allah sebagai pahala kebaikan. Jadi momentum ini teman-teman, kesempatan yang kawan-kawan sekarang lihat nih, secara terbuka sekarang ini, coba deh ulang dari sini, tanam niat dalam hati. Betul-betul pengen banget ya Allah, saya pengen kurban ya Allah, gimana ya caranya ya Allah ya, mudahin ya Allah. Orang kalau sudah ada kemauan ini pasti dibukain Allah jalan dengan cara-caranya Allah. Maka saya sering cerita kepada orang, hari ini orang yang mau berangkat umroh maupun haji, jangan ngambil duit dulu. Kalau kita ngambil duit, artinya kita menuhankan uang. Kenapa? Karena yang bisa memberangkatkan orang bisa berangkat haji umroh itu bukan uang, tapi tiket pesawat. Betul? Canda. Orang yang bisa berangkat umroh dan haji itu macam-macam. Saya itu ya, alhamdulillah saya 2019 terakhir sebelum Covid itu, saya punya travel umroh. Itu setiap jamaah yang saya bawa rata-rata itu adalah orang tua, bapak-bapak, ibu-ibu. Saya tanya, Pak, siapa yang berangkatin Pak? Ya, mau saya Ustaz. Atas biaya dinas. Atas biaya dinas. Diberangkatin saya sama Masya Allah. Saya tanya apa amalannya? Saya cuma niat aja. Niat itu mempengaruhi. Ini contoh nih teman-teman. Tapi ini kawan-kawan bisa bervisualisasi, bisa membayangkan gitu. Jadi kalau kita hari ini misalnya ada di antara kita yang mungkin punya usaha kecil-kecilan, warung-warung ini, warung-warung Madura gitu kan. Warung Madura ini dahsyat, tutupnya pas kiamat mau. Kemarin pas tutup. Paling orang lagi sholat Idul Fitri itu tetap bertahan. Jadi ada orang yang punya warung, yang punya warung ini punya kemauan sekali untuk mau berangkat umroh. Suatu ketika orang ini pengen banget, rindu sekali pengen berangkat umroh, sampai saking dia rindunya, dia cetak itu foto Ka'bah, ditempelnya di warung, dipajang di warung. Kenapa? Agar ketika dia rindu dia bisa ngeliat foto itu, sambil dia doa sama Allah, ya Allah izinkan bisa berangkat ya Allah, baik. Tiap hari dia lihat itu. Mungkin nggak Allah mendiamkan atau hanya melihatkan dia dengan cara ya udah, biarinlah kata Allah, nggak mungkin. Orang siapapun hamba Allah ketika dia bereaksi, dia beraksi dengan sesuatu, dia bergerak, sejatinya alam semesta sedang mengaminkan apa yang kita ucapkan. Pohon, binatang, semua ini berzikir kepada Allah. Maka ketika orang yang punya warung ini melihat ada pohon apa di warungnya, menariknya di bulan depannya tiba-tiba ada pengusaha orang kaya tajir banget, ibaratnya di konglomerat, dia kehabisan rokok. Misal kehabisan rokok, mampir beli rokok di warung di pinggir jalan, di warung orang ini. Parkir mobilnya, turun dia, datang ke warung itu, belilah rokok. Berangkat, pergi lagi orang itu. Rupanya si pengusaha kaya ini ketinggalan tasnya di warung tadi. Ya kan? Singkat cerita, tasnya diamankan bukan diambil maksudnya, bukan dipakai gitu, tapi diamankan, dijaga. Esok harinya si pengusaha itu balik lagi, nanya dia, Pak, apa? Kemarin saya kan kesini, saya beli rokok, tapi saya tinggal kayaknya tas saya di sini gitu. Oh iya Pak, betul Pak, saya kemarin simpan Pak, ada tas Bapak kemarin di atas meja warung ini Pak. Oh iya, Pak. Masya Allah, dibuka, dicek, nggak ada yang keluar, nggak ada yang kurang satu peser. Rupanya si pengusaha ini lihat di dalam warung itu ada foto Ka'bah. Dilihatin ini, Bapak pengen umroh?
pengen Pak, ya Allah Pak. Ya udah Pak, ini sebagai imbalan dari saya, sebagai bapak, karena bapak sudah amanah, jujur, saya berangkat bapak ke keluarga bisa berapa umroh. Masya Allah. Masya Allah. Mungkin ya itu terjadi. Mungkin. Mungkin ya. Suka-suka Allah. Seperti saya, suka Suka Allah. Yaf'alullahu ma yasha. Allah tuh suka-suka. Yang penting tugas kita sebagai seorang hamba ini niat, ada kemauan. Terus tunjukkan kemauan kita mempersiapkan niat tadi dengan baik. Bukan hanya saya mau nggak mau, terus nggak ngapa-ngapain ya. Tapi bentuk persiapkannya itu ada minimal tuh. Ya Allah, kapan ya bisa jadi gitu ya Allah ya. Pengen banget ya Allah, pengen kurban nih setiap tahun, pengen berangkat umroh, haji ya Allah. Maka itulah yang nanti akan Allah datangkan pertolongannya dengan cara-cara terbaik. Maka tadi saya bilang di awal, kalau orang ada kemauan, pasti ada jalan. Kalau orang nggak ada kemauan, pasti banyak Alasan. Alasannya ini, saya sibuk, saya ini. Makanya kurban, zakat, sedekah itu adalah salah satu amalan yang paling dibenci sama orang-orang pelit. Ada orang yang bisa sholat 5 waktu terjaga, sholat 5 waktu di masjid. Dia bisa ngaji, dia bisa iktikaf. 10 hari terakhir iktikaf full di bulan Ramadan. Tapi ada satu yang membuat dia menggagalkan itu semua apa? Bakhil. Tidak mau mengeluarkan uang sedekah dari Allah SWT. Setiap melihat ada kotak amal, aduh sedekah gitu. Kenapa? Karena dia merasa apa sih? Ngapain sih sedekah? Ngapain? Maka sedekah, zakat, ini ada 3 dimensi yang teman-teman harus tahu. 3 dimensi berbagi yang kawan-kawan harus tahu. Yang pertama levelnya yaitu adalah zakat. Zakat ini adalah tujuannya untuk mensucikan harta, ya, membersihkan harta. Kemudian ada yang namanya level kedua yaitu sedekah. Sedekah ini tujuannya apa? Yang hakul wa riba wa yurbis sedekah. Ya. Sedekah ini tujuannya untuk menyuburkan harta. Makanya orang semakin banyak sedekah semakin kaya sedekah. Nggak ada ceritanya orang makin banyak sedekah makin miskin, kan? Dan yang terakhir yaitu wakaf. Wakaf ini tujuannya adalah mengabadikan harta. La tanal birra hatta tunfiqu mimma tuhibbu. Engkau tidak akan mendapatkan suatu kebaikan, kesempurnaan suatu kebaikan sampai engkau menginfakkan harta yang paling kita. Nah, kurban ini adalah harta yang paling kita. Berat ya? Ujiannya masalah hati. Aduh, gimana ya? Perang dengan perasaan itu berat, teman-teman. Ya, kenapa? Kita harus menurunkan ego kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yakinlah, ketika kita berkurban, Allah pasti ganti dengan yang lebih baik. Ya, dari sekarang niatin kayak disampaikan tadi sama Ustaz bahwasanya kalau hari kita punya 100.000, niatin 100.000 tabung dari sekarang. Kapan kurbannya? Nggak tahu, pokoknya siapin aja uang. Kita nggak ada yang tahu. Di perjalanan nanti, rupanya kita baru kumpul 1 juta, belum berkurban, tapi sudah niat, maka Allah catat dia sebagai orang yang sudah berkurban di jalan Allah SWT. Ya, jadi ambil momentum ini, jangan sampai dilewatin. Sayang, kita punya Allah, punya Tuhan yang maha berkuasa, yang maha adil kepada hamba-hambanya. Sudah diberikan kesempatan lebar-lebar kepada kita. Dengan niat aja kita sudah dikasih pahala yang begitu besar dari Allah. Termasuk antum yang hari ini kalian punya niat hafal Quran. Maka saya bilang kepada teman-teman, siapapun jamaah di masjid setiap saya ngisi kajian, kalau saya duduk di majelis ilmu, saya kali kajian kayak sekarang, saya bilang teman-teman, sebelum keluar dari masjid niatin punya niat untuk menghafal Quran saya. Ya, niatin agar punya niat untuk menghafal Quran. Hatta kalau antum baru niat, ya Allah saya pengen menghafal Quran, ya Allah, baru keluar dari masjid, baru berapa langkah dicampur sama Allah, maka insya Allah dicatat sebagai seorang hafal Quran. Karena niat itu, ya. Bahkan ada satu cerita, ada satu kisah yang saya dapatkan dari guru saya juga, yaitu dari guru-gurunya saya, yaitu Habib Qabil Hafid. Beliau mengatakan bahwasanya orang yang ingin menghafal Quran itu ketika dia meninggal masuk alam kubur, itu malaikat yang akan membimbing dia sampai dihafal Quran 30 juz. Jadi betul-betul niat pasang dalam hati,
insya Allah Allah akan mudahkan, Allah akan berikan jalan yang selalu oleh wallahu a'lam bishawab. Insyaallah jazakallahu Ustaz Hakimali, Ustaz Abe. Gak kerasa udah 20:45 ternyata ya Ustaz. Banyak sekali tadi ilmu-ilmu yang kita serap. Dan buat teman-teman tadi ya, kalaupun tahun ini belum bisa kurban, niatkan gitu. Insyaallah niatkan untuk bisa berkurban. Karena tadi ya niatnya pun sudah menjadi dihitung jadi pahala kurban. Nah, kalaupun nggak bisa, berarti tahun ini ikut berkontribusi ya Ustaz ya. Bisa nanti teman-teman bantu-bantu kan di masjid atau bantu-bantu di komunitas, gitu. Jangan jadi hamba kupon gitu ya Ustaz ya. Jadi hamba kupon. Nah, teman-teman kita masuk ke sesi berikutnya. Barangkali dari Ikhwan maupun Akhwat ada yang ingin bertanya, dipersilahkan. Nah, Kang Riza, bentar.